Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Sekali lagi gua mau minta maaf dulu karena di minggu kemarin gua itu nggak bisa up video sama sekali karena gua itu kena sakit musiman. Jadi untuk sekali lagi gua minta maaf sebesar-besarnya. Dan oke, kita nggak usah basa-basi lagi. Mari kita langsung aja ke videonya. Seperti biasa, gua ini mengambil referensi dari WN Arc 20 chapter 161 dan 162. Dan kalau di LN-nya ada di volume ke-7. Melanjutkan cerita di video sebelumnya, karena Masanobu menganggap kalau nggak adil cuma Brunhilde saja yang membahas masalah di Euron ini, Masanobu pun menyarankan Toya untuk mengundang anggota aliansi barat lainnya untuk sama-sama membahas masalah Euron ini. Dan singkat cerita, seluruh anggota aliansi barat termasuk Toya sekarang semuanya sudah berkumpul di ruang rapat aliansi yang didirikan di negara Brunhilde. Toya menceritakan semuanya kepada mereka, dari penyerangan monster kristal di Euron sampai Toya itu juga menceritakan kebenaran mengenai monster kristal, apa yang mereka cari, penghalang dunia, tujuan dibuatnya Frimgear, dan tujuan Toya di masa depan yang ingin mencegah tragedi 5000 tahun yang lalu terulang kembali dengan menggunakan Frimgear. Kemudian agar mereka lebih percaya lagi kepada Toya, Toya menunjukkan kepada mereka gambar-gambar yang baru saja Toya ambil dari ketinggian di atas langit Euron oleh burung summoner Toya, yang memperlihatkan kebrutalan monster kristal yang menghancurkan apapun dan membunuh seluruh makhluk hidup tanpa pandang bulu yang ada di hadapan mereka. Tidak ada satupun dari keenam pimpinan yang mengalihkan pandangan mereka dari gambar-gambar yang Toya perlihatkan itu. Walaupun keringat terus bercucuran di kening mereka terus menatap gambar-gambar itu. Bahkan Toya sendiri sampai dibuat tidak berdaya melihat gambar-gambar orang yang dibunuh tanpa belas kasih oleh monster kristal. Toya ingin sekali mengakhiri rapat ini dengan cepat dan menolong orang-orang itu yang masih hidup di Euron. Tapi Toya tidak bisa melakukan itu. Dia harus melanjutkan rapat ini, menampilkan seluruh gambar-gambar yang dia punya kepada anggota Aliansi Barat, agar anggota Aliansi Barat atau para pimpinan negara Aliansi Barat tahu kalau masalah monster kristal ini itu bukan masalah yang sepele, dan agar mereka itu juga bisa mengantisipasi jika saja kejadian di Euron ini kedepannya itu terjadi kepada mereka. Lalu setelah itu Raja Rifurizu bertanya kepada Toya bagaimana keadaan Shanghai sekarang. Toya mengganti gambar monster kristal tadi dengan peta Shanghai di HP-nya, dan begitu ditampilkan muncullah banyak sekali titik-titik merah di sana. Di sana terlihat seperti masih ada perlawanan dari pihak manusia, tapi itu hanya masalah waktu saja sampai mereka, para makhluk hidup di Shanghai, mati dibantai monster kristal. Ratu Pos Ramisu mau menyangkal perkataan Toya itu. Gak mungkin monster kristal itu membunuh semua makhluk hidup di sana. Tapi setelah mengingat gambar-gambar tadi, kebrutalan monster kristal tadi itu, mulutnya pun langsung berhenti berbicara. Lalu tak lama kemudian, dari bagian bawah kanan di peta HP-nya yang Toya tunjukkan itu, Raja Rini melihat kejadian aneh yang mana monster kristal di bagian sana itu satu persatu menghilang. Dan setelah Toya melihatnya, memang seperti yang dikatakan Raja Rini, monster kristal di sana itu satu persatu menghilang. Toya berprasangka kalau itu adalah perbuatan N. Toya menjelaskan kepada seluruh anggota kalau itu adalah perbuatan seseorang yang telah bekerja sama dengan Toya. Toya juga menjelaskan kalau Toya juga sudah memberikan orang itu Frimgear untuk melawan monster kristal di sana. Mendengar itu seluruh anggota aliansi pun sedikit lega gitu, karena mereka jadi tahu kalau Frimgear ini memang bisa untuk melawan monster kristal. Lalu kemudian saat tiba-tiba Toya pun mendeklarasikan pada semua anggota bahwa Brunhilde akan bertarung untuk memusnahkan monster kristal yang ada di Euron menggunakan Frimgear, dan meminta persetujuan kepada seluruh anggota. Raja Binatang Mismith yang mendengar itu pun langsung terkejut, dan itu wajar, karena walaupun Toya mengumpulkan kesatrianya atau cewek-ceweknya untuk menaiki Frimgear melawan monster kristal, jumlahnya itu nggak akan sampai 100 orang lebih. Jadi bagi Raja Binatang, Toya ini kayak mau bunuh diri aja. Toya pun bilang ke Raja Binatang Mismith kalau di setiap Frimgear terdapat sistem pelarian darurat, jadi dia itu nggak perlu khawatir, yang dapat memindahkan pilot ke suatu tempat jika Frimgear itu menerima kerusakan yang serius, kecuali pilotnya yang mati duluan atau kokpitnya hancur duluan. Ratu Pos Ramisu pun mengangkat tangannya dan bertanya kepada Toya, apakah monster kristal ini musuh pria itu juga? Maksud Ratu Ramisu ini dewa dunia ya? Toya pun menjawab nggak tahu. Tapi Toya bilang ke Paus bahwa Toya sangat yakin kalau pria itu tidak akan ikut campur, karena ini adalah masalah makhluk bumi, jadi dia itu gak ada hak untuk ikut campur.
Setelah mendengar itu, tiba-tiba Ratu Paus Ramisu pun mengajukan bahwa negaranya juga akan ikut membantu Brunhilde dalam memusnahkan monster kristal. Toya pun kaget, tak mau kalah dari Ratu Paus Ramisu, Raja Binatang Mismith, Raja Belfast, Raja Regulus, Raja Rifurizu, dan Raja Rini pun juga akan ikut membantu Toya dalam memusnahkan monster kristal. Toya pun mencoba untuk memperingati mereka semua kalau ini sangat berbahaya. Tapi peringatan Toya ini malah dibalikkan lagi ke Toya. Lalu ketika Toya secara terus terang bilang kepada mereka kalau mereka itu tidak akan mendapatkan apapun di peperangan ini, Raja Belfast pun sebagai perwakilan anggota aliansi lainnya itu membalas pernyataan Toya. Dia bilang mereka ikut karena mereka ini memiliki beberapa alasan. Yang pertama, kemungkinan besar Euron itu memang berharap bantuan dari negara lain. Jadi mereka berpikir untuk menolong mereka terlebih dahulu, sisanya ntar aja. Kedua, mereka mau Orde Ksatria mereka memiliki pengalaman dalam melawan monster kristal. Karena mereka nggak tahu kapan negara mereka akan mengalami situasi yang sama seperti Euron. Jadi setidaknya jika di masa depan negara mereka itu benar-benar diserang monster kristal, Ksatria mereka itu udah punya pengalaman untuk melawan mereka. Dan yang ketiga, yaitu demi Brunhilde atau lebih tepatnya demi Toya sendiri. Karena jika Toya sampai mati di peperangan ini, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari kerajinan dan budaya yang Toya buat. Dan kalau itu sampai terjadi, maka mereka akan mendapatkan kerugian yang amat sangat besar. Jadi dengan ketiga alasan itu, mereka pun memutuskan untuk membantu Toya. Yang jadi masalah malah menurut para pimpinan itu apa yang akan terjadi setelahnya. Karena Euron ini dikelilingi oleh 7 negara besar. Kayak Kerajaan Hanok, Kerajaan Demon Zanausu, Kerajaan Nokia, Isen, Kerajaan Hor, Kerajaan Verzen, dan Perserikatan Rodomea. Setelah mereka mengetahui kalau Euron itu telah melemah gara-gara serangan monster kristal, maka kemungkinan besar mereka bertuju pas itu menyerang Euron. Dengan alasan mereka itu, Toya pun akhirnya nyerah. Akan tetapi sebelum memikirkan itu, Toya dan anggota aliansi lainnya pun memutuskan untuk mengesampingkannya dulu dan fokus dengan masalah monster kristal terlebih dahulu sekarang. Di sini Toya meminjamkan 20 unit frame gear ke setiap anggota yang terdiri dari 18 unit Cavalier dan 2 unit Neck Baron. Dengan keseluruhan totalnya berjumlah 120 unit frame gear untuk anggota aliansi barat lainnya. Sedangkan untuk Toya sendiri, dia dan negaranya akan membawa 90 unit frame gear. Jadi jika di total, maka keseluruhannya ada 210 unit frame gear yang akan Toya kerahkan untuk pertempuran melawan monster kristal di Euron kali ini. Setelah itu, Toya pun menjelaskan strategi yang dia buat untuk melawan monster kristal kali ini pada para anggota lainnya. Jadi di strategi yang Toya buat ini, Toya akan membagi seluruh pasukan frame gear menjadi 3 kelompok yang ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda. Lalu Toya akan memancing monster kristal menggunakan kacanya yang diberikan N dan membagi mereka menjadi 3 juga, biar nantinya para pasukan itu tidak kewalahan melawan monster kristal. Kelompok yang berhasil duluan mengalahkan semua monster kristal yang ada di wilayah mereka akan langsung dibagi lagi menjadi 2 dan akan langsung dikirim ke kelompok lainnya untuk membantu menggunakan Sirgate-nya Toya. Jadi di peperangan melawan monster kristal kali ini, Toya tidak ikut naik frame gear. Toya bertugas untuk mengamati lajunya pertempuran, memindahkan pasukan, mengamati situasi, dan ikut melawan monster kristal kelas rendah tanpa menggunakan frame gear. Karena selain Toya tidak ada yang bisa mengerjakan tugas ini, jadi mau nggak mau Toya harus mengambil posisi ini. Saat selesai menjelaskan strateginya itu, Toya dan anggota aliansi lainnya pun memutuskan untuk menyudahi rapat karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Kemudian Toya membiarkan para pimpinan untuk pulang terlebih dahulu untuk menjelaskan situasi ini ke Orde Ksatria mereka dan mempersiapkan pasukan mereka masing-masing, dan akan bertemu lagi 1 jam ke depan. Begitu juga dengan Toya sendiri. Toya juga akan mempersiapkan pasukannya dan frame gearnya untuk dipakai nanti. Singkat cerita, setelah Toya sudah mempersiapkan semuanya, karena masih memiliki waktu, Toya mencoba untuk meminta bantuan ke Karen. Siapa tahu Karen maulah bantu Toya dengan kekuatan dewinya, kan lumayan tuh. Tapi sayangnya Karen tidak bisa membantu Toya kali ini. Selain alasan karena Dewi itu tidak bisa ikut campur masalah manusia, kekuatan Karen ini juga kekuatannya itu seperti julukannya, Dewi Cinta. Kekuatannya jadi cuman berhubungan dengan cinta doang. Jadi menurut Toya kekuatan Karen tidak berguna untuk peperangan melawan monster kristal kali ini. Lalu setelah itu Toya pun pergi ke Babylon untuk mengecek persiapan frame gear. Di sana Toya melihat Rosetta, Monica, dan robot pembantu mini yang sedang melakukan penyesuaian akhir kepada semua frame gear. Entah bagaimana, Toya, Rosetta, dan Monica ini tuh berhasil menyiapkan 210 frame gear seperti yang direncanakan
dan 40 unit cadangan yang kalau dijumlah menjadi 250 unit frame gear yang sudah siap bertempur dalam waktu 30 menit lagi. Rosita dan Monica juga mengecat setiap bahu kiri frame gear dengan warna yang berbeda-beda, memasangkan lambang keluarga kerajaan dari setiap negara anggota aliansi dan nomor yang berbeda-beda juga untuk membedakan kesatria setiap negara. Warna merah untuk Belfast, biru Rifurizu, ungu Regulus, hijau Mismit, kuning Ramisu, dan oranye Rini. Kemudian mengenai senjatanya, Toya sebenarnya mau semuanya itu memakai senjata yang terbuat dari material monster kristal. Tapi karena workshop Babylon Toya ini tidak sama seperti modelingnya Toya yang bisa langsung mengubah sesuatu ke sesuatu lainnya. Dan workshopnya Toya ini juga tidak dilengkapi oleh sihir, karena material monster kristal itu membutuhkan sihir untuk mengubah bentuknya. Jadi Toya terpaksa harus memakai senjata yang ada terlebih dahulu. Frame gear sudah beres, senjata sudah beres. Sekarang yang tersisa hanyalah tinggal menunggu kesatrianya atau pilotnya berkumpul di tempat yang sudah dijanjikan. Toya pergi ke rumah penginapan untuk mengecek kesatrianya. Begitu Toya sampai di rumah penginapan itu, kesatria-kesatria Toya itu yang melihat Toya, mereka itu langsung berdiri dan memberikan hormat kepada Toya. Semua kesatria terlihat gelisah, tapi hanya Rebecca dan Logan sajalah yang terlihat bersemangat. Bukan berarti Toya itu akan menyuruh semua order kesatrianya ini untuk memiloti frame gear. Ada beberapa order kesatria yang bekerja untuk memberikan support kepada kesatria lainnya karena beberapa hal. Contohnya seperti Demon King Ogre dan Lamia, karena Toya itu masih belum membuat kokpit yang sesuai kepada mereka. Dan orang-orang yang punya penyakit klaustrofobia dan sebagainya gitu. Toya menasihati para kesatrianya untuk tidak percaya diri, ceroboh, sombong, dan berlagak menjadi seperti kesatria sejati gitu. Toya menyuruh mereka untuk pikirkan bagaimana caranya agar mereka itu tetap hidup bagaimanapun caranya itu. Entah itu koyokan atau apapun gitu. Pokoknya selama cara itu bisa meningkatkan persentase keselamatan mereka, maka mereka diperbolehkan untuk memakai cara itu. Karena Toya tidak memaafkan yang namanya mati secara terhormat. Karena Toya mau semuanya hidup, dan monster kristal juga nggak pandang bulu kan kalau bunuh, nggak ada rasa kesatrianya juga. Toya ngomong seperti ini sebab walaupun Toya akan membantu mereka nanti, tapi pasti ada waktu di mana Toya itu tidak bisa membantu mereka karena terlalu sibuk ngurusin monster kristal yang ada di dekat Toya dan sebagainya gitu. Pokoknya Toya menyuruh mereka untuk memprioritaskan keamanan mereka terlebih dahulu. Setelah menasihati para kesatrianya, Toya pun balik ke kastilnya dan langsung menuju ke ruang tamu untuk bertemu cewek-ceweknya yang juga ikut bertempur di peperangan kali ini. Dan cewek-cewek Toya yang ikut bertempur di garis depan dengan menggunakan frame gear adalah Elsie dan Yai. Sisanya seperti Lindsay, Yumina, dan Lu, mereka bertugas di garis belakang untuk menjadi unit pendukung untuk kesatria-kesatria yang terluka nanti. Alasannya karena Lindsay, dia itu nggak cocok sama sekali dengan pertempuran ini, karena sihir itu tidak mempan terhadap monster kristal. Sedangkan untuk Yumina dan Lu, sebab karena mereka itu adalah seorang putri, akan sangat merepotkan nantinya jika kesatria Regulus dan Belfast lebih mengutamakan nyawa putri mereka ketimbang nyawa mereka sendiri. Maka dari itu mereka bertiga dilarang untuk ikut oleh Toya ke garis depan. Kalau Su jangan ditanya lah, dia kan loli. Mana mungkin Toya tega mengirim lolinya ke medan pertempuran. Atau bahkan mungkin sekarang Su itu nggak tahu kalau Toya dan cewek-ceweknya itu lagi mau perang lawan monster kristal. Jadi kayak diabaikan. Elsie, Yae, dan komandan Ordo Kesatria lain, mereka bertiga akan ditugaskan oleh Toya di lokasi yang berbeda-beda. Dan masing-masing dari mereka akan didampingi oleh monster summoner Toya. Elsie dengan Kokuyo dan Sanggu, Yae dengan Kohaku, dan Rain dengan Kogyoku. Toya memasangkan mereka dengan monster summonernya supaya mereka bertiga itu bisa membantu Toya untuk memberitahukan keadaan di setiap lokasi atau memberikan informasi kepada Toya, agar Toya itu bisa mengambil keputusan untuk pergi kemana terlebih dahulu untuk membantu para kesatria nanti. Sebenarnya di setiap unit frame gear juga dilengkapi dengan sistem komunikasi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, tapi jaraknya itu terbatas. Sedangkan kalau menggunakan telepati dari monster summoner, walaupun dari jarak yang sangat jauh, itu tuh masih bisa aktif. Makanya Toya itu memakai monster summonernya untuk jalur komunikasi. Setelah itu karena sudah hampir waktunya, Toya bersama dengan pasukannya pun pergi menuju ke tempat pertemuan di wilayah Brunhilde sementara menggunakan gate yang Toya dan pimpinan negara aliansi lainnya sebut untuk saat ini markas besar. Singkat cerita, sekarang di markas besar sudah berjejer 250 unit frame gear.
Satria dari negara lain pun juga sudah hadir menunggu aba-aba untuk bertempur. Untuk pimpinan masing-masing negara kecuali Toya, karena mereka itu tidak ikut bertempur di markas besar, mereka bertugas untuk mengamati pergerakan monster kristal dari sebuah layar proyeksi yang sudah Toya buat. Toya membuatnya sangat besar dan terbagi menjadi 16 layar, 4 baris, dan 4 kolom. Di setiap layarnya akan menampilkan gambar atau video live dari medan pertempuran yang berbeda-beda yang dibawakan oleh monster summoner Toya Valkyrie dari atas langit menggunakan aplikasi teknologi dari Framgear. Komandan dan wakil komandan yang memimpin untuk setiap negara itu ada Komandan Neil dan wakil komandan Leon untuk Belfast, Komandan Gasper untuk Regulus, dan wakil komandan Garun untuk Mismith. Sedangkan sisanya Toya itu pernah melihat mereka setiap rapat gitu, tapi Toya itu nggak tahu siapa nama mereka dan Toya tidak pernah berbicara dengan mereka. Kemudian setelah semua kesatria Framgear sudah berkumpul sambil menampilkan peta Shanghai di atas langit agar para kesatrianya itu bisa melihat, Toya pun mulai menjelaskan strateginya lagi kepada para kesatria. Pertama, untuk ke 90 unit Framgear untuk milik Brunhild itu akan dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari masing-masingnya 30 unit yang ditempatkan di 3 sisi yang berbeda di ibu kota Yuron, Shanghai. Untuk sementara, setiap kelompok akan Toya berikan nama kelompok A, B, dan C. Kemudian untuk satria dari negara lainnya, untuk Belfast dan Regulus akan ditempatkan di kelompok A, Misbet dan Ramisu ditempatkan di kelompok B, lalu Rifurizu dan Rini ditempatkan di kelompok C. Kemudian setelah semua sudah di posisi masing-masing, Toya secara bergantian akan mengirim para monster kristal ke setiap kelompok menggunakan kaca pemberian N untuk memecah monster kristal menjadi 3 kelompok juga secara rata. Lalu Leon pun mengangkat tangannya dan bertanya, apa yang terjadi jika mereka tidak terbagi rata? Toya pun menjawab, jika itu terjadi, maka Toya akan mengambil 10 unit dari kelompok lain dan menaruhnya ke kelompok yang kebagian banyak monster kristal menggunakan gate. Lalu salah satu ksatria ada yang bertanya lagi ke Toya, bagaimana perihal komunikasi? Toya pun menjawab kalau di setiap unit Framgear sudah dilengkapi oleh saluran komunikasi. Jadi mereka itu bisa dengan mudah untuk berkomunikasi ke setiap anggota kelompok. Tapi seperti yang dijelaskan tadi, karena jangkauannya itu tidak begitu luas, maka bagi setiap ksatria yang mau memberikan sebuah informasi ke Toya, Toya menyuruh mereka untuk memberitahukannya ke Yae, LC atau Rain, agar LC, Yae, dan Rain itu bisa langsung memberikan informasi itu ke Toya. Kemudian Toya mengubah gambar petanya menjadi gambar yang menunjukkan Framgear, Yae, LC, dan Rain, agar mereka itu tahu ke unit mana mereka itu harus kirimkan informasi mereka nanti. Untuk Framgear mereka itu sama, unit Knek Baron, tapi agar terlihat berbeda, Toya itu ngecatnya dengan warna yang berbeda, kecuali Shining Crown-nya Rain, karena dari awal sudah warna putih. Jadi untuk Knek Baron punya Yae dicat berwarna ungu, sedangkan Knek Baron punya LC dicat berwarna merah. Dan senjata yang mereka bertiga pakai, untuk Yae, unitnya itu dipersenjatai dengan senjata pedang besar kristal yang melengkung. Untuk LC, unitnya itu dipersenjatai dengan senjata gauntlet di kedua tangan unitnya. Dan untuk Rain, dipersenjatai dengan senjata yang mirip seperti pedang. Toya memperingati para ksatria-ksatrianya untuk bergerak sesuai perintah dan menyuruh mereka untuk segera melapor ke Toya jika mereka itu menemukan sesuatu pergerakan yang aneh dan sebagainya. Setelah itu Toya bilang, apakah ada yang mau nanya lagi? Salah satu ksatria lainnya pun mengangkat tangannya. Dia bertanya bagaimana cara mengatasi monster kristal yang bisa terbang. Toya menjawab kalau monster kristal yang bisa terbang akan secara pribadi Toya yang akan mengalahkan mereka. Jadi mereka hanya perlu fokus mengalahkan monster kristal yang tidak bisa terbang saja. Kemudian karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, penjelasan strateginya pun diakhiri. Setelah itu mereka langsung menuju ke unit mereka masing-masing, bersiap untuk bertempur. Toya menaruh Norun di kelompok B untuk membantu Yae. Nicola dan Monica berada di kelompok C membantu LC, sedangkan Rain akan dibantu dengan Yamagata. Monica ikut perang karena dia itu ngotot sekali, ingin ikut perang juga. Jadi Toya pun membiarkannya untuk ikut. Dan untuk di markas besar, Toya menaruh beberapa Framgear, Tsubaki, Baba, dan monster summoner Toya, Kerberus untuk menjaga markas besar dan para pimpinan negara. Bahkan jika itu masih kurang, markas besar bisa juga memanggil Toya untuk meminta bantuan. Karena semuanya sudah berada di posisi mereka masing-masing, Toya pun langsung mengirim kelompok A, B, C ke lokasi mereka masing-masing menggunakan gate.
Setelah sudah mengirim seluruh kelompok, Toya pun pergi ke kelompok A dan memulai rencananya. Toya menampilkan peta memastikan lokasi monster kristal saat ini. Lalu Toya mengeluarkan kaca pemberian N dari saku dadanya dan berharap kalau kaca ini benar-benar bekerja seperti yang N katakan. Toya memecahkan kaca itu dengan tangannya, tapi tidak ada suara yang keluar dari kaca itu. Toya pun mulai panik, berpikir apakah N itu sudah menipunya. Dan gelisah dan panik, Toya melihat petanya untuk melihat pergerakan monster kristal. Dan ternyata kacanya N itu berhasil. Saat Toya memecahkan kaca N tadi, pergerakan para monster kristal itu tiba-tiba berhenti. Dan tak berselang lama, mereka pun langsung bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah kelompok A berada. Yang dengan kata lain, suara yang disimpan N itu seperti gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh manusia. Di antara monster kristal yang datang ke arah kelompok A, ada beberapa yang bergerak dengan sangat cepat, lebih cepat daripada yang lainnya. Saat saya periksa menggunakan HP-nya, ternyata yang bergerak sangat cepat itu adalah monster kristal yang bisa terbang. Untungnya jumlah mereka itu nggak terlalu banyak, sekitar 10 ekor. Dan di antara mereka itu tidak ada yang kelas menengah, seperti ikan pari waktu itu. Toya mengeluarkan 2 pedang besar yang terbuat dari material monster kristal, dan mulai mengambil kuda-kuda. Sebelum meluncur ke arah monster kristal yang terbang itu, untuk mengalahkan mereka, Toya sempat pamit ke Kokyoku yang saat ini bersama dengan Rain dan memperingatinya untuk memberitahukan ke seluruh ksatria kelompok A bahwa 15 menit lagi monster kristal akan datang ke tempat mereka. Setelah selesai berpamitan dengan Kokyoku dengan menggunakan Sirfly, Toya melompat ke atas langit, lalu dengan kecepatan penuh Toya pergi menuju ke monster kristal yang bisa terbang itu, dan pertempuran pun dimulai. Oke, sekian dulu untuk chapter kali ini. Kita akan lanjutkan chapter selanjutnya di video selanjutnya. Maaf jika ada salah kata atau informasi. Makasih bagi yang sudah nonton. See you next video and bye bye.